مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ولله جند السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Seperti tema yang pernah saya sampaikan kepada takmir pagi ini adalah waspada terhadap pemimpin atau waspada terhadap pembesar yang jahat. Tema ini saya angkat karena memang di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah memberitahu kepada kita. Jadi Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa di tiap-tiap negeri Allah menjadikan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang jahat. Dan kemudian pemimpin atau pembesar jahat itu melakukan tipu daya di negeri itu. Jadi di ayat itu jelas di tiap-tiap negeri. Tidak pakai koma kecuali Indonesia, tidak pakai itu. Nanti bisa dicek itu di surat 6 ayat 123. Ya. Di tiap-tiap negeri berarti termasuk negeri kita Indonesia ada pemimpin, ada pembesar yang jahat. Jadi yang ngomong gini bukan ustadz, tapi ini Allah yang ngomong. Makanya waspada terhadap pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang jahat itu. Pemimpin dikatakan oleh Rasulullah, kulukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi tiap-tiap kita pemimpin, kata Rasulullah, kulukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawab atas kepemimpinannya. Makanya ketika diangkat, dilantik menjadi pemimpin, hari ingat hadis ini. Kamu wahai pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinanmu. Pertanggungjawaban di dunia gampang. Laporan pertanggungjawaban dibacakan di wakil rakyat, andai kata tidak bisa diterima umpamanya, lalu istirahat skors, sidang dibuka lagi bisa diterima dengan catatan. Itu dunia. Pertanggungjawaban di hadapan Allah beda. Makanya hadis itu memberikan peringatan kepada kita. Karena tiap-tiap kita adalah pemimpin, terutama pemimpin formal lebih tinggi tingkat kepemimpinannya, maka sungguh pertanggungjawabannya lebih sulit. Pemimpin, ada pemimpin yang yad'una ilan nar. Jadi di surat Al-Qasas ayat 41 itu jelas. Kami jadikan pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Jadi ada. Disinilah maka saya buat tema waspadalah. Jangan sampai kita itu kemudian memilih pemimpin yang mengajak ke neraka. Atau jangan mau kita itu mengikuti arahan perintah pemimpin yang itu mengajak ke neraka. Jadi di Al-Qasas 41 jelas itu. Tetapi ada juga pemimpin yang sampai dinyatakan Rasulullah ada 10 golongan manusia yang pasti akan mendapatkan pengayoman dari Allah besok dari akhir. Yang waktu itu tidak ada pengayoman lagi kecuali pengayoman dari Allah. 10 macam orang, golongan. Yang nomor 1 adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi bicara pemimpin memang ada pemimpin yang adil, ya. Dapat pengayoman dari Allah misalnya. Ada pemimpin yang
mengajak rakyatnya ke neraka. Ada pemimpin yang lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Jadi informasi dari Allah di dalam Al-Quran komplit, tinggal kita dihadapkan dengan memilih pemimpin, dihadapkan dengan mentaati pemimpin, tinggal kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh mempelajari, memahami tentang ayat-ayat Allah, kita tidak bakalan terperosok nekat memilih atau mengikuti pemimpin yang jahat, pemimpin atau pembesar yang mengajak ke neraka. Jangankan lagi pemimpin yang kafir, pemimpin yang cenderung kepada kekafiran saja jangan kamu pilih, apalagi nyata-nyata itu kafir. Jadi ini preventif. Jadi preventif ini. Jadi surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, surat nomor 9 ayat 23 itu. Jangan kamu pilih bapak-bapakmu, saudara-saudaramu. Jadi orang dekat kita itu keluarga kita, bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, jangan kamu pilih menjadi pemimpin. Kalau mereka itu lebih cenderung kepada kekafiran daripada kepada keimanan, luar biasa. Persoalannya barangkali ketika kita pilih itu baik-baik ya Pak, tapi setelahnya dadi gak karu-karuan, apakah kita dosa, salah? Mudah-mudahan kita tidak salah, karena waktu pilihan baik, bukan baik yang dibuat-buat, tapi memang rapotnya bagus selama ini. Tapi namanya orang begitu memegang kekuasaan, kadang-kadang setannya kumat. Nah disinilah yang kemudian kita harus waspada. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ayat-ayat mengenai kewaspadaan, kewaspadaan terhadap pemimpin yang jahat, pembesar yang jahat, termasuk akibatnya. Apa sih akibatnya? Kalau kita itu atau negeri ini dipimpin oleh pembesar-pembesar atau orang-orang yang jahat seperti itu, diterangkan akibatnya. Insya Allah nanti akan kita temui dari ayat Al-Quran, supaya kita betul-betul landasan kita ngaji di Quran ini loh ayat-ayatnya. Kebanyakan dari kita mendapat informasi melalui media sosial, YouTube, Instagram, WA dan sebagainya. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan kiriman dari teman, ceramah dari beberapa ustadz yang tanda kutip jamaah cukup banyak. Beliau mengatakan kalau kita mengkritik pemerintah itu hukumnya haram. Ada juga yang mengatakan tidak boleh ustadz itu mengajak untuk berdemo dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut ustadz, sementara kita menghadapi keadaan yang memang tidak mengenakan sekarang ini? Apakah kita menurut ustadz yang demikian atau ustadz yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkritik pemerintah tidak boleh. Isi ceramah diantaranya begitu. Padahal kritik itu perlu. Kita itu kan mengingatkan. Dan biasanya orang ngomong kritik, semua kritik itu membangun. Kadang-kadang orang itu ngomong yang penting arahnya kritik itu membangun. Semua kritik membangun. Yang tidak membangun itu yang mengolok-olok, merusak. Kritik ya. Kritik itu saya artikan dalam Al-Quran mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah mengingatkan. Kalau ada salah seperti itu kita biarkan, justru kita salah. Jika kamu melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, rubah kemungkaran itu dengan tangan. Artinya kalau kita mempunyai kewenangan, kekuasaan, merubah kemungkaran dengan tangan. Saya cuma ustadz Pak, tidak punya kekuasaan. Dengan lisan.
dengan menyampaikan ini loh. Yang Bapak lakukan kemarin itu tidak benar karena ini. Perintah. Jadi mengkritik pemerintah itu boleh. Ingat, kritik itu adalah untuk mengingatkan, untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik supaya menjadi baik. Tinggal mengartikan. Dan yang dikritik juga tidak boleh mangkelan. Mangkel tok gak apa-apa, ngamukan itu soro. Itu ya. Lalu yang kedua tadi? Ya, ada Ustadz yang jamaah cukup banyak dan Ustadz itu terkenal, saya tidak menyebutkan golongannya. Ketika jamaahnya bertanya bagaimana tanggapannya kalau mengkritik pemerintah, dengan spontan dia menjawab itu haram hukumnya. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Kalau ada yang mengatakan haram mengkritik pemerintah, kok rasanya perlu ngaji lagi yang mengharamkan mengkritik pemerintah itu orang yang ngatok itu orang sudah ngatok dengan pemerintah sehingga membuat dalil ngawur haram mengkritik pemerintah, itu orang ngatok itu. Saya tidak tahu berapa dapatnya dia dari pemerintah. Tapi mari kita kembali pada agama. Allah mengatakan fadzakir, ada banyak ayat itu fadzakir. Ingatkan, peringatkan. Kalau orang itu salah dibiarkan saja, semakin tidak karu-karuan. Tahu kesalahan kita diam saja karena kita dicukupi, laknat Allah itu orang yang bersikap seperti itu. Oleh karena itu, ayo kita kembali kepada agama. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, bahwa kita ini amar ma'ruf. Pengertian amar ma'ruf termasuk itu tadi, kalau ada keliru ayo diingatkan. Nahi mungkar, melihat kemungkaran cegahan. Jadi kalau ada mengatakan mengkritik pemerintah haram, lalu di mana amar ma'rufnya? Di mana nahi mungkarnya itu? Mungkin dalilnya yang penting aku selamat, Pak. Naudzubillah. Begitu saya kira Bapak. Iya, monggo. Kan ada jamaah lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kami merasakan di masjid-masjid, terutama khususnya di Masjid As-Salam ini, adanya perbedaan tadi ya, pendapat perbedaan. Lalu bagaimana untuk menyatukan umat ini agar umat ini tidak terpecah belah? Artinya begini, kita tetap memakmurkan masjid dengan semangat persatuan tadi. Sekarang ini pengaruhnya medsos itu sangat besar sekali, sehingga di antara kami yang jamaah ini terjadi satu perbedaan lah. Ya mudah-mudahan itu tidak menjadi perpecahan. Namun semangatnya kami ingin tetap menjadikan jamaah ini bersatu untuk memakmurkan masjid. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita untuk mengatasi hal tersebut ya, pengaruh-pengaruh tersebut? Mungkin ada dalil-dalilnya untuk bisa menyatukan umat ini. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Baiklah, perbedaan pendapat itu memang terjadi, dan Allah memang mengatakan ada perbedaan pendapat di antara kita, itu ada. Lalu bagaimana untuk menyatukan perbedaan pendapat ini supaya tidak berbeda terus dan tidak menimbulkan ekses negatif? Kata kuncinya adalah
An-Nisa 59 itu resep kembalinya. Diawali dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin yang memimpin kamu. Nah, kemudian lanjutannya, apabila di antara kamu ada terjadi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat ini menurut Allah memang ada terjadi. Jangankan lagi jamaah yang sebanyak ini. Kadang-kadang dalam rumah tangga saja berbeda. Suami maunya ngejak umroh, istri ngejak dandani omah. Loh, contoh, dalam rumah saja ada beda. Apalagi, tetapi Allah memberi jalan keluar. Apabila di antara kamu terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, gimana cara menyelesaikannya? Kembalikan. Kemana? Pada kitabullah Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau memang kita itu merasa saya beriman, lalu diajak kembali ke sini tidak mau, ya imannya dipertanyakan oleh Allah. Kalimatnya begitu. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kamu adalah orang yang beriman, dan yang demikian itu lebih baik jika kamu memahami. Jadi nuruti ngeyel-ngeyelan, nuruti pendapat dari pimpinannya masing-masing, tidak akan selesai memang. Dan kalau ada beberapa golongan yang merasa paling benar, inilah termasuk syirik dalam Al-Quran. Mengaku golongannya yang paling benar, paling baik, lalu kemudian mengkafirkan golongan lain. Kita sama Muslim sama tidak berhak mengkafirkan kok. Selama kita itu mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah perbedaan pendapat akan bisa kita selesaikan. Kalau toh ada perbedaan itu bukan yang prinsip dalam Islam ini. Dalam umat Islam ini kalau ada perbedaan itu hanya istilahnya ranting-ranting kecil, bukan masalah yang pokok. Dari rukun imannya mana berbeda, dari rukun Islamnya mana berbeda. Kadang-kadang berbedanya itu kan karena pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Lah pendapat-pendapat ini mari kita kembalikan pada induknya lagi. Kalau toh sampai tidak bisa dipertemukan, sing iki ngaku bener Pak, sing iki ngaku bener Pak. Allah sudah memberikan jalan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Lana a'maluna walakum amalukum. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. La hujata, tidak ada saling menghujat di antara aku dan kamu. Maka jamaah tetap utuh, masyarakat tetap utuh. Tapi kalau ini tidak disadari, perdebatan terus, saling mengolok, saling menyalahkan terus. Padahal di sini Allah sudah memberitahu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang yang melakukan ibadah itu. Sing durung gelem ibadah, ayo diajak nang ibadah. Yang sudah, andai kata ada beda, kalau emang mau diajak kembali, sampean kok ngono, aku ngene, sampean ngono iku dalile ndi? Aku ngene, dalilku iki. Dipertemukan. Kalau bisa. Tapi yang satu mengatakan cukup bagi saya apa yang diberikan oleh nenek moyang saya. Ya, kalau sudah begitu ya anak malu, tidak bisa. Dari sini maka ayo jamaah bisa tetap utuh, ya. Jangan mengedepankan egonya, jangan suka mengkafirkan orang lain. Ya. Di sini termasuk bagaimana sekarang ya, menyikapi memilih pemimpin sekarang yang diharapkan bisa menyatukan masyarakat. Tidak mudah memang. Dan ini menjadi urutan ke-1 untuk merubah situasi. Jadi saya katakan urutan ke-1.
ya, untuk merubah situasi. Dan ini janji Allah. Tolong nanti dibuka surat 24 ayat 55. Jadi urutan ke-1 ini ya juga kemudian membawa kemanfaatan kepada urutan kedua, dan yang terakhir poinnya yang ketiga. 24 surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu. Jadi ingat, yang dijanjikan oleh Allah ini orang yang beriman dan beramal soleh. Dijanjikan apa oleh Allah di ayat itu? 1, akan dijadikan pemimpin sebagaimana pemimpin pada masa-masa yang lalu. Jadi pemimpin yang bisa ngayomi umat Islam, bahkan seluruh umat manusia ini, pemimpin yang beriman dan beramal soleh di antara kamu. Imannya bagaimana? Ya iman sesuai dengan standar keimanan, bukan iman pernyataan saja. Jadi syaratnya adalah Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu akan dijadikan pemimpin sebagaimana pemimpin terdahulu. Kalau sudah pemimpinnya seperti ini, janji yang kedua, Allah akan meneguhkan agama yang dulu. Jadi kalau pemimpinnya jelas keimanannya, amal solehnya, Islam ini tegak. Tapi kalau pemimpinnya hanya omongnya tok ngaku iman, kelakuannya gak karu-karuan, Islam tidak bakal tegak. Ini urutan kedua, manfaat kedua. Jadi nomor 1 adalah pemimpin dulu. Pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Dengan pemimpin yang beriman dan beramal soleh inilah Allah akan meneguhkan agamanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah akan merubah situasi dari ketakutan. Ketika dipimpin oleh orang yang tidak beriman, takut, ngeritik, ditangkap. Demo, ditangkap. Ketakutan. Tapi pada yang ketiga, Allah akan merubah keadaan. Dari ketakutan menjadi tidak takut dan sebagainya. Jadi ngomong kepada pemimpin, ya cuma jangan ujuk-ujuk pemimpin siapa, tidak akan menyelesaikan persoalan. Memang ada ya, golongan yang selalu berbicara pemimpinnya ini, pemimpin. Tetapi dasarnya ini, umatnya ini belum ditoto Islamnya. Toto dulu. Ya, dasarnya ini umat Islam ini ditoto dulu keislamannya. Makanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngajinya temenanan tentang Islam gampang, nanti munculkan pemimpin itu insya Allah gampang. Tapi kalau Islamnya masih semrawut, dihadapkan dengan memilih pemimpin, lah jelas Quran mengatakan jangan kamu memilih pemimpin dari orang-orang Yahudi, dari orang Nasrani, jelas itu Qurannya. Lu ngono lu wong Islam sik akeh sing milih wong Yahudi Nasrani. Kenapa? Islamnya enggak beres. Lu kurang apa ayat itu? Al-Maidah 51 itu. Jadi Al-Maidah 51 jelas. Jangan kamu memilih orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Ahok mangkel kan karena itu dulu. Jadi ingat kasus Ahok itu karena Al-Maidah 51 mangkel dia, karena dia merasa Nasrani. Maka saya sering menyampaikan dalam pengajian, umat Islam di DKI waktu itu, umat Islam yang memilih Ahok nang tobato. Tobat. Wis milih melanggar Quran, kalah pisan, rasain lu. Tapi andai kata menang, Pak, menang di dunia, kesenangan sesaat, tetapi kamu besok akan menangis banyak di akhirat.
Jadi umat Islam harus kita mengertikan itu, sehingga memilih pemimpin itu pemimpin yang sungguh-sungguh digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan hanya pendukungnya banyak, nanti menang senang. Karena Allah memberitahu itu, biarlah mereka tertawa sedikit. Artinya tertawa karena menikmati kemenangan, memunculkan pemimpinnya tadi, jadi tertawa, senang sedikit selama dia menjadi pemimpin selama di dunia. Tapi mereka besok menangis banyak karena mereka melanggar aturan Allah. Jadi kembali kepada pertanyaan, ayo umatnya dulu ditoto. Jangan ujuk-ujuk kekhalifahan. Nah, ini kan yang sering didengungkan kan ini kekhalifahan ini. Iya, memang perlu pemimpin yang betul-betul. Tapi bagaimana masyarakat bawah ini supaya untuk memilih pemimpin yang itu gampang. Nah, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Persyaratannya iman dan amal soleh, iman yang sungguh-sungguh, bukan iman-imanan, bukan iman seperti yang dikatakan oleh Allah, justru dinyatakan dia adalah kafir. Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman, tidak termasuk 2455 ini. Wong imannya iman etok-etokan kok. Justru kalau dia imannya iman etok-etokan, padahal dia itu sebenarnya kafir, ngaku iman, rusaknya negara itu begini ini. Jadi rusaknya negara itu adalah karena pemimpin yang berpura-pura beriman, ya, dipoles menjadi orang beriman sehingga dia terpilih. Begitu kena hujan luntur polesane, ketok kafire. Ini rusaknya. Maka kembali kepada 2455 ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh bagaimana? Amal soleh dengan landasan yang jelas. Tidak amal soleh hanya menurut perkiraan, kemauan. Jika Allah hendak ya, jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, jadi tidak ujuk-ujuk dihancurkan negeri ini Allah memberi aba-aba. Jika Allah hendak menghancurkan, membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan, kata Allah, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu ya, supaya taat kepada Allah. Tetapi mereka tidak taat, malah berbuat durhaka. Maka akibatnya kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang hidup mewah tapi yang tidak taat, siapa orang hidup mewah itu? Diterangkan itu di surat 34, surat Saba itu ya, surat Saba ayatnya juga 34 sama. Ketika utusan Allah datang pada mereka menyampaikan sesuatu, mereka berkata, saya tidak akan mengikuti apa yang kamu berikan ya. Jadi yang tadi pertama surat 17 ayat 16 itu dampaknya Allah memberi aba-aba. Iya, monggo. Surat 17 ayat 16. Surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Itu akibatnya. Kalau negeri ini dipimpin orang-orang yang tidak taat, pemimpin orang yang hidup mewah, artinya orang hidup mewah itu bisa pemimpin, bisa konglomerat, tercukupi segalanya itu, diperintah taat.
Lalu bagaimana sikap orang yang diperintah taat tadi? Mereka tidak taat, mereka durhaka. Orang hidup mewah. 34 ya, surat Saba surat 34 ayatnya juga 34 dengan tegas menolak itu. Ya, surat 34 ayat 34. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Rasul datang menyampaikan ajaran Allah. Orang-orang yang hidup mewah tadi berkata, kami menolak, kami mengingkari, tidak mau diingatkan dengan aturan Allah itu, tidak mau. Merasa sudah coba. Maka kembali 17-16 ya. Kalau Allah akan menghancurkan suatu negeri, Allah menyuruh kepada orang-orang yang hidup mewah supaya taat. Tapi mereka tidak taat, mereka membuat durhaka. Durhakanya apa? Ya tidak adil dan sebagainya, durhaka. Ini anak isi nakal gak diapa-apano. Ini anak tonggo isi nakal, itu termasuk durhaka itu. Itu umpamanya. Nek koncone gak diapa-apakno, tapi nek wong liya diduoleki sampe nang lengi semut doleki. Seperti itu loh. Ini akibatnya. Maka pemimpin yang harus kita jadikan pemimpin itu pemimpin kembali kepada 2455 tadi. Ya, itu akibat pertama. Lalu bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang ngejakkan neraka? Wong Quran mengatakan kok 2841 surat Al-Qasas, wa ja'alnahum 2841 itu jelas ada pemimpin yang ngejakkan neraka itu. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami jadikan pemimpin yad'una ilan nar, mengajak manusia ke neraka. Tinggal dipimpin. Rakyat yang dipimpin, anak yang dipimpin oleh orang tuanya, jangan 100% mengatakan ya. Seperti Haman. Haman itu tidak pernah mengatakan tidak itu. Selalu iya. Haman, ya, bakar tanah liat. Buatkan bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku Fir'aun, pemimpin tertinggi ini, akan menemui Tuhannya Musa. Lu ngono Haman ya nurut itu. Nah sekarang ini banyak pemimpin yang apa jadi bapak ya, ini aku muni tidak, utawa muni tak pikir Pak, dilereni aku. Haman, potret Haman, dan ini menjadi satu ayat ini, 3 orang menjadi satu ayat. Korun, karena hartanya melimpah ruah. Barangkali zaman sekarang Korun berkata, sing penting duit, aku pesen peraturan ya opo dadi, sing penting duit. Mudah-mudahan di Indonesia atau di muka bumi ini tidak ada korun. Pesen, aku gawekno peraturan ngene, undang-undang ngene. Itu versi korun. Adapun versi Fir'aun, udah neko-neko amblas. Apa neko-nekonya? Bayi laki-laki yang lahir bunuh, karena dia tidak ingin tersaingi. Tetapi Allah punya keputusan lain. Ada bayi lahir, begitulah Allah menyelamatkan sampai kemudian menjadi itu. Dialah Musa.
Jadi Fir'aun begitu. Dan mudah-mudahan pemimpin sekarang tidak ada pemimpin seperti Fir'aun. Nah, harus gak nurut. Kalau kita ingat bagaimana Nabiullah Ibrahim ngomong pada anaknya, padahal ini perintah Allah. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, anak satu-satunya ini. Istilahnya semata wayang Ismail. Nah, baru satu ini, karena istri yang pertama yang namanya Sarah sudah tua dan mandul. Ismail ini lahir dari istri yang bernama Hajar. Ketika Ismail ini remaja bisa membantu orang tuanya, Allah kemudian menyuruh Nabi Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ini perintah Allah. Andai kata Nabi Ibrahim begitu diperintah oleh Allah, kemudian anaknya dicekel, tek, sembelih, kan gak salah, wong ini perintah Allah. Atau diberitahu, nak, bapak diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu, nurut, gak salah itu. Tapi ternyata Nabiullah Ibrahim tidak begitu. Nabiullah Ibrahim memberi kesempatan pada anaknya. 37, 102. Andai kata pemimpin sekarang seperti itu, luar biasa. Nah, As-Saffat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar." Sesungguhnya aku bermimpi. Artinya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim beri kesempatan, bagaimana pendapatmu? Jadi anaknya diberi kesempatan untuk berpikir. Jangan ayat ini diartikan korban saja, jangan. Tapi ayat ini adalah bagaimana sikap pemimpin kepada rakyat. Jangan menjadi pemimpin yang TBB, sumum, bukmum, tuli, bisu dan buta. Rakyat itu bengok-bengok gak setuju, tapi tetap budek. Ini bukan tipenya pemimpin menurut Al-Quran. Berapa banyak yang sudah begitu? Banyak. Selintutan dan seterusnya. Ibrahim kena enak-enak. Dalam Pak, kenapa Pak? Nah, Bapak diperintah oleh Allah nyembelih kamu. Nah. Oleh karena itu coba fikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Pemimpinnya orang beriman, yang dipimpin orang beriman. Subhanallah. Jawabannya kena. Pak, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu laksanakan. Insya Allah saya akan termasuk orang sabar. Jadi antara pemimpin dan rakyat seperti 2455 tadi, pemimpinnya orang yang beriman, rakyatnya ya iman, beres. Akan dirubah situasi ini. Bukan situasi yang ketakutan, bukan, tapi dirubah menjadi situasi yang aman dan damai. Sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, dan mereka menyesatkan kami. Jadi rakyat ngomong kasep, nek ana sing ngelingno haram. Penyesalan. Jadi ada besok itu rakyat yang menyesal seperti ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Jangan sampai kita terjadi penyesalan besok. Makanya kita harus jelas rapotnya bagaimana dia itu, untuk kita pilih atau tidak kita pilih, jelas. Bukan berapa yang bisa diberikan ke saya.
Banyak orang ngomong, oh si jadi ku bukan karena pinter, bukan karena jujur, tapi barangkali karena duitnya akeh ngono. Nah, 67 dong ya. Setelahnya dia menyesal, mentaati pemimpin pembesar yang itu. Sekarang 68 lanjutannya, saking mangkeli gua. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya Tuhan kami, timpakan pada mereka. Mereka siapa? Ya pemimpin-pemimpin yang nggak genah tadi itu. Saya taati, saya ikuti tapi nggak genah. Ya Allah, timpakan pada mereka azab 2 kali. Kata pemimpinnya, salamu kan kok gelem. Jadi nggak terus nerimo yo. Dia juga berkata salamu kan kok gelem. Tak kayak ngono tok nurut. Tak janjani kekuasaan ngene nurut. Tukang sihir kan cuma dijanjani kekuasaan saja loh. Tukang sihir berkata, wahai paduka Tuhan, kalau aku nanti menang menghadapi Musa, aku akan engkau beri upah apa? Berapa? Fir'aun tidak menyebut rupiah sekian triliun, tidak. Tapi Fir'aun menjawab, kalau kamu menang menghadapi itu Musa itu, kamu akan aku jadikan orang yang paling dekat dengan saya. Loh, jadi ternyata dekat dengan penguasa itu enak dibayar. Tukang sihir dijanjani ngene suweneng pisan. Padha karo saiki. Gak ngerti nek besok atau sekarang katakan laknat Allah di dunia. Dan juga di akhirat besok. Oleh karena itu ibu bapak, ayo jangan terlalu gampang untuk memilih pemimpin, manakala pemimpin itu ya. Saya katakan tadi preventif. Nek jelas kafir jelas, Yahudi jelas, Nasrani jelas, tapi ayat preventif penutup ya. Preventif 9:23 ini preventif ya. Jadi Allah tidak menyatakan kafir, Allah tidak menyatakan Yahudi, Nasrani enggak, tapi Allah mengatakan lebih cenderung. 9:23 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, jangan kamu pilih bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, atau siapa saja sekiranya mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Nek dijak ngomong tentang iman, tentang perbaikan, tentang kebenaran, nggak nyaut. Nek dijak ngomong tentang kekafiran, antusias. Allah ingatkan, jangan kamu jadikan, jangan kamu pilih bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, kalau mereka itu cenderung kepada kekafiran. Nah, tinggal kita sekarang ya. Terakhir Bapak Ibu, pemimpin itu kadang-kadang tego nopo. Walaupun ini kisah zaman dulu, tapi kisah ini jangan dianggap kisah zaman dulu saja, bisa terjadi hari ini dan besok. Tego, berunding untuk akan membunuh seseorang. Ini zaman dulu. 28-20 tego. Al-Qasas 20. 28 Iya 20. Jadi memimpin raja tega ini. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 20. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri
sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Yang sedang berunding siapa, Pak? Pembesar negeri. Coba ayat. Pembesar negeri sedang berunding tentang engkau Musa. Untuk apa? Untuk membunuhmu. Ini zaman Fir'aun. Karena tidak suka kepada Musa, berunding. Ya apa caranya Musa dipateni. Sekarang bukan zamannya Fir'aun, bukan zamannya Nabi Musa. Tapi zaman kejadian seperti ini insya Allah terjadi. Di Kolompokno, Haman model baru di Kolompokno, Haman. Kolompokno. Jadi ada seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa. Tapi Allah memberitahu. Umpama tidak ada orang laki-laki yang beritahu kepada Nabi Musa, ya apa nasib Nabi Musa? Ya mati dipateni. Tapi Allah itu maha segala-galanya. Walaupun pembesar ini berunding akan membunuh Nabi Musa, ada seorang laki-laki yang beriman beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding untuk membunuhmu. Maka Musa diperintahkan untuk lari. Jadi mudah-mudahan pembesar negeri ini tidak ada ya, yang raja tega seperti itu. Ya. Makanya waspada terhadap pemimpin, terhadap pembesar yang jahat. Dari ayat Quran tadi jelas. Semuanya ayat yang sampaikan. Supaya apa? Kalau ada orang tanya ya, ndutinge iki lho ayate, ayate. Tapi ayo dengan 10 golongan manusia tadi, satu diantaranya imamun adilun, pemimpin yang adil, pasti akan mendapatkan naungan dari Allah, yang pada waktu itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan di banyak ayat Allah mengatakan, di akhir ayat biasanya Allah mengatakan, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat adil. Di antaranya 5:42 kalimat terakhir Bapak. Surat 5:42 kalimat terakhir, innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Kalimat penutup itu. Jadi kalimat-kalimat penutup itu perlu diperhatikan. 5:42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Langsung saja. Kalimat terakhir, sesungguhnya. Kalimat terakhir, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Orang yang adil, pemimpin yang adil dapat pengayoman dari Allah. Al-Ahzab ayat 68. Iya. Apakah ini bisa dijadikan dasar untuk mendoakan para pemimpin yang jahat itu untuk mendapat celaka? Mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kecelakaan, doa jelek tidak boleh. Ya Allah, pemimpin itu sudah keterlaluan ya Allah. Besok ini numpak pesawat tabrak no gunung, tidak boleh. Islam itu indah, tidak boleh mendoakan jelek. Doa itu, ini adalah doanya orang-orang yang sudah masuk neraka. Saking mangkel pada pemimpin, berdoa pada ya Allah. Dari 67 tadi, menyesal. Maka doa kita bagaimana kalau ada pemimpin yang enggak genah? Kita doakan ya Allah, sadarkan pemimpin saya ya Allah, supaya dia tidak melakukan perilaku yang seperti itu terus menerus. Jadi doa kita justru doa yang baik ya Allah. Sadarkan ya Allah. Sadarkan ya Allah. Berarti doa ini kecewaan. Doanya orang-orang yang sudah kecewa tadi. Jadi doa ini tidak akan pernah dikabulkan Allah ya ini ya. Karena Sekarang enggak. Enggak. Ada doa untuk membinasakan umat juga ada, tapi itu dilakukan oleh Nabi Nuh zaman dulu ya Allah.
Nabi Nuh, karena Nabi Nuh teraniaya seperti itu, tolonglah saya, beri kemenangan saya, binasakan kaum itu, dibinasakan. Tapi secara umum umat Islam dilarang berdoa jelek. Kita dipimpin oleh orang-orang jahat, kita tidak boleh, ya Allah tumpesane wong-wong itu. Tapi kita mendoakan, ya Allah sadarkan dia ya Allah, atau ganti ya Allah dengan pemimpin yang baik. Terserah Allah prosesnya nanti. Durung wayahe wis mati, bisa, oh gampang kok. Ganti itu gampang bagi Allah. Durung wayahe mati, bisa. Nek corona, ya. Atau mendaki gunung untuk puncak mati. Ya. Jadi doa kita serah kepada Allah. Kita tidak boleh dikte Allah, kenekno ya Allah, jangan. Kita doakan ya Allah, sadarkan dia ya Allah, supaya dia mau berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan mau kembali ke jalanmu yang benar. Atau jika engkau menghendaki yang lain, engkau maha kuasa. Jika engkau menghendaki yang lain, apa maksudnya? Ya itu terserah Allah. Jika engkau menghendaki yang lain, tidak mau sadar orang ini, gampang. Budal. Mbuh kena corona, mbuh pesawatnya nabrak gunung, budal. Jadi 68 kekecewaan itu tidak doa hari ini. Itu kekecewaan ketika di neraka. Ya Allah, timpakan pada mereka adab 2 kali ya Allah. Ya mudah-mudahan, yang penting 67 tadi. Jangan sampai kita itu menyesal karena mentaati pemimpin, mentaati pembesar yang menyesatkan. Itu yang penting, sehingga tidak terjadi doa itu. Begitulah para jamaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan, ya, karena masalah pemimpin ini masalah penting. Sampai-sampai di Quran banyak ayat tentang pemimpin karena penting. Nah tinggal kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Dari pemimpin-pemimpin, dari pembesar-pembesar yang mengajakkan neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dihindarkan dari pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang raja tega. Tapi kita semoga dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana dijanjikan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 55 tadi. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا